Terima kasih. Hari ini masuk semua enggak ya? Ada yang nggak masuk. Ada yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Bisa. Tisa. Oke. Kenapa Tisa? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. Kita doakan ya semoga lekas sembuh ya. Sehat lah ya? Alhamdulillah sehat. Belajar tadi malam? Belajar. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita masih di materi yang sama ya, masih dikaji tentang dinamika kependudukan. Saya ingatkan lagi, kita refresh dulu materi yang kemarin ya. Tentang apa ya kita kemarin? Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk ada apa aja coba? Satu nomor. Ada kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Betul. Ada kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Nah, kira-kira paham ya berarti ya materi yang kita bahas sebelumnya ya? Sudah paham. Kali ini coba sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin kalian perhatikan ada gambar di sini. Tampak? Ya, kelihatan ya? Ya. Coba dari gambar itu siapa yang bisa kira-kira menggambarkan? Di desa pemukiman lebih jarang, sedangkan di kota lebih padat penduduknya, Bu. Betul. Ada dua gambar di sini ya. Yang satu gambar perkotaan, yang satu pedesaan. Kita sudah lihat, bisa dilihat sendiri di situ. Kalau di kota pemukimannya lebih padat, sedangkan di desa lebih jarang penduduk. Kira-kira kalian tahu nggak apa penyebabnya? Saya, Bu. Oke, tidak. Karena banyaknya penduduk desa yang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Betul. Salah satunya itu ya. Jadi karena penduduk desa yang merantau ke kota, mereka memilih bekerja di kota sehingga penduduk di kota menjadi lebih padat. Sebelum kita memulai materi hari ini anak-anak, coba saya ingin kalian mengamati juga gambar berikut ini. Amati ya. Lihat. Gambar satu, tampak ya? Coba. Kemudian kalian amati gambar kedua. Sini. Nah, ini gambar kedua. Kemudian ada gambar ketiga. Bisa diamati? Coba dari apa yang kalian amati kira-kira gambar apa itu? Siapa yang bisa jawab? Tidak, oke. Kalau naik bis. Naik bis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Kemacetan. Orang yang terlibat kemacetan. Oke. Yang ketiga. Naik kereta. Naik kereta. Betul. Jadi kira-kira yang mereka lakukan itu apa ya? Coba. Mereka itu mau apa gitu? Mau berpindah. Mau berpindah, oke, mau apa? Mau berbondong-bondong. Otomatis yang pasti mereka mau menuju ke suatu tempat. Nah, kata lain dari orang yang berbondong-bondong berpindah atau menuju ke tempat ini yang disebut dengan yang namanya mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk. Mobilitas penduduk ini masih masuk dalam KD menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, tujuan belajar kita hari ini yaitu adalah mengklasifikasikan mobilitas penduduk dan tenaga kerja, kemudian menguraikan dampak mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik secara mandiri dan kelompok. Di sini peserta didik dapat menganalisis tentang dinamika penduduk di Indonesia
untuk perencanaan pembangunan, kemudian terampil menyajikan data kependudukan dalam bentuk tabel. Saya juga membagikan link ya, link bahan ajar bisa kalian amati juga di WA group ya. Semalam saya bagikan ya bahan ajarnya di situ. Nah itu bisa dibuka bahan ajarnya tentang materi mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Kita amati sama-sama ya nak ya. Nah apa itu mobilitas penduduk? Coba di sini pengertiannya. Ada yang bisa bacakan? Coba. Apa ya mobilitas penduduk itu? Siapa yang bisa bacakan coba? Ini pengertiannya? Saya buka ya Rina coba. Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain baik untuk sementara maupun jangka waktu yang lama. Betul ya. Apa itu mobilitas penduduk? Itu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya baik untuk sementara maupun untuk sementara. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak video ini sama-sama agar kita lebih memahami tentang mobilitas penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nasional Geografi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas penduduk. Materi ini kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini atau pertama kali lihat channel ini, saya ucapkan selamat datang dan mudah-mudahan cara saya menyampaikan informasi dapat kalian terima dengan baik. Mobilitas penduduk. Secara definisi, mobilitas penduduk itu adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah secara geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Atau dengan kata singkatnya, mobilitas penduduk itu adalah perpindahan penduduk. Mobilitas penduduk terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mobilitas permanen dan yang kedua mobilitas non permanen. Mobilitas permanen disebut juga dengan migrasi. Jadi perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Jadi ketika pindah itu tujuannya untuk menetap, maka disebut dengan mobilitas permanen. Nah, mobilitas permanen sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama skalanya internasional dan yang kedua nasional, maka disebut dengan migrasi internasional dan juga migrasi nasional. Kalau migrasi internasional berarti tangannya adalah antar negara. Sekarang migrasi nasional skalanya masih di dalam sebuah negara. Migrasi internasional sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama imigrasi, yang kedua imigrasi dan juga reimigrasi. Apa itu imigrasi? Imigrasi itu adalah keluarnya penduduk dari suatu negara menuju ke negara yang lain dengan tujuan untuk menetap atau bermukim di negara yang dituju tersebut. Jadi tujuannya tinggal tapi beda negara. Nah, selanjutnya imigrasi itu adalah keluar. Contohnya ketika kalian misalkan orang Indonesia, kemudian kalian pergi meninggalkan Indonesia dan bertempat di negara lain, ya tujuannya untuk menetap, maka kalian statusnya dianggap sebagai emigran, karena emigran itu adalah orang yang melakukan emigrasi. Tapi bagi daerah tujuan, kalian disebut dengan imigrasi. Apa itu imigrasi? Imigrasi adalah masuknya penduduk ke suatu negara yang berasal dari negara lain dengan tujuan. Coba, ada nggak ya yang bisa ngasih contoh selain contoh mobilitas penduduk? Coba, siapa? Mobilitas penduduk, kira-kira contohnya apa ya? Dalam kehidupan kalian sendiri aja. Coba. Iya, oke. Kakak saya bekerja sebagai polisi di Jakarta. Kakakmu bekerja di Jakarta? Oke, berarti menetap di sana. Berarti kakaknya Salwa itu kan dia dari rumahnya mana sih? Dari kita ibaratnya pindah ke Jakarta kota. Nah, ini salah satu bentuk mobilitas penduduk yang disebut sebagai urbanisasi. Jadi dia dari desa menetap ke kota. Ada yang lain bisa langsung coba? Yang bisa lihat aja. Oke, Seperti setiap pagi ibu pergi ke kebutuhan dan setiap sore ibu pergi ke kebutuhan.
Pinter ngasih contoh kamu ini. Jadi setiap hari ya, jadi setiap hari itu kan diskusikan misalkan dari rumah mas saya kan Jatirogo, ya kita tahu rumah saya ternyata Jatirogo pergi ke Kanjuruhan untuk bekerja dari pagi ke Kanjuruhan, pulang lagi sore. Nah, seperti yang kalian amati, kira-kira kalau cocok dengan mobilitas ini, kira-kira disebut dengan apa pergerakan fisika ini? Di pagi berangkat ke sekolah, sorenya pulang lagi ke rumah. Mobilitas berulang-alik. Kita simak video sama-sama. Nah, tentang apa? Tentang beberapa dampak, ya, beberapa dampak yang diakibatkan oleh adanya mobilitas penduduk. Nah, ternyata mobilitas penduduk itu juga memiliki dampak ya. Iya, jadi ada dampak positif juga ada dampak negatif. Baik bagi daerah yang dituju maupun bagi daerah yang ditinggalkan. Kenapa kemacetan itu bisa terjadi? Nah, seperti video tadi kita amati, coba siapa yang bisa menganalisis? Karena Siapa saya jawab. Soal ini. Karena banyak penduduk merantau ke Surabaya sedang bekerja dengan mencari pekerjaan. Tujuannya untuk mencari pekerjaan, sehingga penduduk di Surabaya menjadi lebih padat, ya kan? Fisika akan memberikan lembar kerja peserta didik yang nantinya kalian kerjakan. Setelah saya bagi kelompoknya, silahkan kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Kira-kira mengapa ya Jakarta itu dikategorikan sebagai daerah pemukiman umum? Ini pendapat kalian ya. Ada yang bisa memberi kesimpulan tidak ya untuk pertemuan kita hari ini? Kita sudah belajar apa saja coba? Yang kita pelajari hari ini itu apa saja? Siapa yang berani untuk? Saya ambil tanggapan Lina, oke? Kesimpulan materi hari ini adalah mobilitas penduduk merupakan pemindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang baik untuk sementara maupun menetap. Bagus, tepuk tangan ya. Saya juga ikut menyimpulkan ya. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini